Pada episode kali ini, yakni episode yang ke-43, kita akan lanjutkan menerangkan daripada persoalan-persoalan yang ada di kitab Kifayatul Atqiyah, khususnya halaman 41 tentang masalah uzlah. Uzlah kita selesaikan pada malam hari ini. Kalau kita hidup di dunia ini, semakin banyak kita mengetahui hal-hal yang utama, hal-hal yang positif terhadap sesuatu, ataupun dengan sebaliknya, maka kita akan bisa melakukan tindakan-tindakan yang cerdas, tindakan-tindakan yang tepat untuk kita lakukan dalam kehidupan ini. Dengan kata lain, semakin banyak ilmu, informasi, apa-apa yang kita ketahui, baik itu adalah hal yang menguntungkan ataupun yang merugikan, kalau seandainya kita bisa mengetahui itu semua, maka kita akan bisa melakukan tindakan-tindakan yang tepat. Begitu pula pada malam hari ini. Kemarin kita sudah mengetahui kalau sampean yang hadir di sini semuanya ditanya, lebih utama kita berhubungan sosial atau menyendiri? Bersosial. Karena apa? Dari pertemuan kemarin ya 3 kali berturut-turut jawabannya ternyata ketika kita bersosial, bercampur dengan orang, itu lebih utama. Tapi apakah jawaban itu pasti lebih utama ketika kita hidup itu bersosial, apa justru sebaliknya? Nah, maka daripada kita ketahui, supaya apa? Kapan waktunya kita bersosial harus melakukan apa? Dan ketika kita lagi menyepi, lagi menyendiri, kita harus melakukan apa? Nah, sebagian daripada ulama itu menyatakan, lakin yaqul al-ba'd min mutaakhiril fadla'i uzlatun zaman mufaddilah. Artinya apa? Bahwasanya sebagian daripada ulama-ulama yang ada itu setuju bahwasanya di zaman ini, di zaman sekarang ini, uzlah itu mufaddilan, lebih utama. Karena ada alasannya. Kenapa mereka para ulama menyatakan bahwasanya uzlah itu lebih utama daripada hidup bersosial? Padahal kemarin sudah dijelaskan bahwasanya ketika kita bersosial, berkumpul dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, kemudian kita mendapatkan faedah, mendapatkan manfaat dari sosial tersebut, dari hubungan tersebut, maka akan lebih utama daripada uzlah. Kemarin seperti itu. Nah, sekarang kita dengarkan lagi bahwasanya sebagian daripada ulama menyatakan dengan apa? Secara mutlak. Secara mutlak. Mau gak mau, walaupun keterangan yang sudah-sudah itu kita dapatkan, kita tadi sudah mendapatkan keterangan uzlah itu tidak utama, tetapi sekarang kita akan mengetahui bahwasanya orang-orang yang mengerti kenapa uzlah itu lebih utama, karena ketika kita lihat, ketika kita perhatikan, ketika bersosial atau kita berkumpul, berinteraksi dengan orang lain, justru akan meningkatkan daripada volume tingkat kemaksiatan, justru akan meningkatkan daripada dosa yang kita mungkin akan bisa lakukan. Karena apa? Berinteraksi dengan sosial tadi. Gampangnya sesuatu penyakit-penyakit hati bisa tumbuh karena apa?
berinteraksi sosial. Nah, maka zaman dulu pun itu pernah dilakukan oleh ulama-ulama yang kalibernya besar seperti Imam Ghazali, seperti Syamsuddin Al-Qaramaini, kemudian juga seperti Syekh Al-Ansari, Al-Asbahani dan lain sebagainya. Nah, mereka semua pada zamannya itu uzlah. Seperti Syekh Syamsuddin Al-Qaramaini, dia memilih uzlah demi apa? Menghindari kemaksiatan ataupun dosa. Kemudian juga Imam Ghazali yang terkenal, ya, Imam Ghazali itu uzlah selama berapa tahun? 11 tahun. Cukup lama uzlah. Kemudian juga Syekh, ya, di situ Al-Asbahani, beliau itu uzlah demi apa? Supaya sholatnya lebih khusyuk. Kemana uzlahnya? Di atas gunung. Nah, itu mereka-mereka yang berpendapat bahwasanya uzlah itu lebih utama secara mutlak. Karena apa? Kullu ma'asi karriya wa kaghibatin aw nahwi dzalik bi ikhtilatika usila. Artinya apa? Setiap maksiat-maksiat yang ada, kebanggaan-kebanggaan yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita kerjakan, itu kita bisa lakukan dan kita perbuat lantaran kita berinteraksi dengan manusia. Bisanya kita riya karena apa? Kumpul dengan manusia. Bisanya kita itu ghibah karena apa? Kumpul dengan manusia. Bisanya kita sombong, ujub karena apa? Berinteraksi dengan manusia. Nah, itulah sebab utama mereka ulama-ulama menyatakan bahwasanya uzlah itu lebih utama. Karena apa? Ketika kita itu berkontak, ya, dengan yang lain, dengan manusia yang lainnya, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi mudah kita melakukan dosa dan dosa. Makanya dengan hal ini di dalam kitab ini pun dikuatkan, ada syair yang berbunyi laqatun nasi laisa yufidu syai'an siwal hadyani man qila wa qala fa aqlil man laqa'in nasi illa li aqdir ilmi aw islahi hala. Artinya apa? Jadi ketika kita berjumpa dengan manusia, kita berjumpa dengan orang, itu tidak ada faidah kecuali nanti kita perhatikan siapa yang berbicara dan apa yang dibicarakan ketika kita berinteraksi tadi. Semakin kita itu memandang orang itu adalah orang yang istilahnya berbicara yang asal keluar, maka jelas orang tersebut, ya, harus kita, ya, kalau bisa jaga jarak. Kemudian, ya, kata kitab ini tadi kita lanjutkan, yang namanya itu orang, ya, itu bisa bermaksiat, ya. Dengan maksiat tadi bisa kita minimalisir, bisa kita tekan, minimalisir, ya, dosa kita dengan apa? Kita sedikitkan berjumpa dengan manusia. Makanya jangan kita berhubungan dengan manusia kecuali kita itu ada perlunya. Begadang boleh begadang boleh saja. Nah, itu. Kalau ada ngopi, ada istilahnya manfaatnya, ada gunanya, boleh, ya. Tapi kalau seadanya tidak ada, ya lebih baik kita ngeris rumah Pak. Makanya kita berkumpul itu jangan dulu kecuali kita untuk belajar seperti ini, berzikir, ya, kemudian beristighosa, ataupun ketika kita itu bergaul dengan orang untuk kita ambil contoh daripada tingkah laku baiknya, supaya apa? Supaya kita bisa contoh. Nah, itu, ya, yang bisa kita lakukan.
Dengan kata lain, ketika kita hidup bersosial, kita jaga keimanan kita, kita jaga daripada agama kita dengan sikap-sikap yang tepat. Supaya apa? Tidak terbawa arus. Nah, kalau seandainya kita memang diwajibkan untuk uzlah, maka uzlahnya pun kita tidak akan salah tujuan. Karena yang bisa membuat diri kita itu lebih fokus, lebih khusyuk, bukan karena keramaiannya, bukan karena sepinya, tapi karena diri kita sendiri itu bisa membeli sejidah. Kapan waktu ramai, ya, kapan waktu sepinya. Nah, kalau seandainya kita bisa mengatur, tetap sepi fokus pada Allah, ramai pun tetap kita bisa ingat kepada Allah. Makanya kita masuk ke dalam thariqah supaya apa? Supaya terlatih ya, diri kita supaya apa? Ingat kepada Allah, ingat kepada Allah, baik dalam keadaan ramai ataupun dalam keadaan sepi. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat walaupun hanya beberapa menit saja. Mari kita